Di pertemuan sebelumnya masih tentang fungsi perulangan, yaitu sampai pada jenis perulangan terbatas dengan perintah for. Saya sudah mengajarkan kepada kalian, menunjukkan sebuah contoh bagaimana menggunakan fungsi for untuk membuat loading. Ya, kemudian bagaimana membuat kotak. Ya, membuat sebuah kotak. Nah, pembuatan kotak ini yang kemarin saya minta kalian coba untuk membuat beberapa kotak yang berbeda-beda. Ya, saya harap itu sudah kalian lakukan. Hari ini saya akan menunjukkan bahwa fungsi for itu juga bisa kita manfaatkan untuk membuat kotak. Agar apa? Agar skrip ya, yang kita buat dalam pembuatan kotak itu bisa lebih sedikit dibanding kalau tidak menggunakan fungsi for. Ya, alasannya itu. Dan nanti akan kita minimalkan lagi dengan fungsi-fungsi yang lain. Oke. Nah, ini adalah skrip ya yang kita pakai kemarin untuk membuat border atau kotak. Hari ini saya akan merubah skrip ini dengan menyisipkan fungsi for agar apa? Agar skripnya bisa lebih simpel. Dan nanti akan saya tambahi lagi agar kita bisa membuat kotak atau border ini dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam posisi ya. Bahkan bisa kita sisipi juga dengan warna-warni seperti itu. Sekarang kotak yang sudah saya buat kemarin ini adalah versi atau bentuk kotak yang memanjang kanan kiri ya. Ada bagian yang di situ harus kita sesuaikan panjangnya kanan kiri. Yaitu mana? Ini. Bagian ini dan bagian ini. Jadi garis panjang horizontal yang nanti muncul di bagian atas, kemudian ada garis lagi panjang horizontal muncul di bagian bawah. Inilah yang nanti akan bisa kita rombak. Kita gunakan fungsi for. Ya. Nah, sekarang catatannya apa? Catatannya berarti saya harus tahu for nanti akan mulai bergerak dari mana, berhenti di mana. Mulai dari titik berapa sampai titik berapa, kan gitu. Kalau ini kan benar-benar kita buat manual. Jadi saya membuat garis sepanjang ini. Nah, ini tuh sebenarnya panjangnya berapa? Nah, itu yang harus kita ketahui saat kita mau gunakan fungsi for. Nah, taunya kalau sudah jadi skrip seperti ini, awalannya di mana, akhirnya di mana, seperti apa, Pak? Kita lihat. Karena dia memanjang dari kiri ke kanan, maka kita hanya perlu tahu titik paling kiri berapa, titik paling kanan berapa. Kan gitu ya. Jadi titik paling kiri dari garis ini ternyata ada di posisi 10. Ya, poin ke 10. Titik paling kanan adalah poin 62. Ya, bersinggungan dengan garis ini kan. Maka nanti saya bisa buat sebuah perintah for untuk mencetak strip. Ya, jadi di sini saya bisa perintahkan for ya yang mulai dari 10 ya. Kemudian berhenti sampai 62 dengan pergerakannya satu-satu. Pergerakannya satu-satu untuk mencetak apa? Mencetak ini. Ya, mencetak ini. Nah, mencetaknya di posisi apa? Di posisi berapa, maka set kursor positionnya juga masuk ke dalam for. Ya, masuk ke dalam for sini. Jadi, angka 10 ini nanti kita ganti dengan I ya. Ganti dengan I. Jadi, I10 cetaklah ini. I
11 cetaklah ini, I 12 cetaklah ini, sampai I yang ke 62. Posisi Y-nya bagaimana? Y-nya tetap di angka 11. Kemudian saya juga perlu mencetak yang ini. Ya kan? Saya perlu mencetak yang ini dengan posisi yang berbeda, I-nya saja. Kemudian saya buat kurung berawalnya di sini. Jadi manfaat fungsi for-nya ini. Jadi dengan kita menggunakan fungsi for, kita tidak perlu mengira-ira lagi membuat garis ini. Ya, kita hanya bermain-main dengan batas saja, batas paling kiri berapa, batas paling kanan berapa, batas paling kiri berapa, batas paling kanan berapa. Misalkan seperti itu. Dan nanti kalau terjadi kesalahan batas, yang kita edit adalah nilai-nilai ini. Oh kurang panjang, oh kurang pendek misalkan, berarti nilai-nilai ini yang kita edit. Ya. Sedangkan yang kita cetak untuk diulang-ulang itu jadi lebih simpel. Ya, dan nanti kita bisa membuat kotak yang ukurannya bermacam-macam. Loh kok bisa, Pak? Karena kita bisa bermain-main dengan angka yang berbeda-beda. Saat angka I-nya ini beda-beda, maka apa? Maka nilainya pun akan beda-beda. Ya kan? Nilai ini akan beda-beda. Oke? Coba kita jalankan. Ya. Nah, ternyata hasil akhirnya juga sama dengan skrip yang sebelumnya kita langsung membuat garis. Seperti itu ya. Tapi pembuatan kotak ini juga masih kurang efektif. Kurang efektifnya bagaimana, Pak? Posisinya tidak bisa kita rombak-rombak dengan cepat. Kotak yang dihasilkan juga hanya satu, tidak bisa bermacam-macam. Kalau saya pengen membuat 2 kotak, berarti perintah ini harus di copy paste, kemudian angka-angka yang ada di situ itu juga harus diubah-ubah. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah saya bisa membuat kotak yang skripnya itu single, yang skripnya itu satu saja, ya, tapi hasil kotaknya itu bisa macam-macam. Nah, untuk menjawab itu kita harus belajar materi yang disebut dengan prosedur. Nah, materi ini sebenarnya lompatan atau materi berikutnya dari perulangan. Jadi perulangan ini belum selesai, tapi saya melompat dulu di sini. Ya, ada di modul, silakan di-download modulnya sudah atau belum. Nah, itu ada di base problem 5, ada judul prosedur dan function. Nah, kita harus mengetahui pembuatan prosedur dan function ini agar apa? Saya bisa menciptakan perintah, yang perintah itu nanti bisa saya panggil berulang-ulang. Setiap pemanggilan jika nilainya berbeda maka hasil akhirnya juga beda. Tapi perintahnya tetap sama. Ya. Jadi kita harus mengerti ini. Anda baca, fungsi utama dari prosedur dan function adalah untuk memudahkan para programmer dalam memanajemen source code atau script, sehingga tidak terjadi pemborosan source code. Jadi kalau Anda nanti mengerti pembuatan prosedur atau function, saya pilih salah satu ya, maka saya atau kalian nanti bisa membuat script. Script itu satu rangkaian, tetapi saat saya panggil mereka berbeda. Saat saya panggil pemanggilan pertama hasilnya A, pemanggilan kedua hasilnya bisa B, pemanggilan ketiga hasilnya bisa C. Padahal scriptnya sama gitu. Ya, perintahnya sama. Jadi akhirnya bisa menghemat. Tidak harus membuat kotak itu kotaknya 4, skripnya ada 4, enggak. Ya, paham ya? Konsep prosedur dan function merupakan dasar konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi pemrograman terbaru sekarang itu adalah pemrograman berorientasi objek. Misalkan saya ngomong kotak itu sebuah objek, maka
perintah membuat kotak itu harusnya satu, tetapi hasil kotaknya, objek kotaknya itu bisa macam-macam. Ya, itu orientasinya nanti ke arah objek. Karena dengan mendefinisikan prosedur maupun function, source code yang harusnya ditulis berulang-ulang dapat ditulis sekali dan dapat dipanggil berkali-kali. Nah, itu keuntungannya. Nanti kalau bisa membuat prosedur atau membuat function, kita bisa membuat sebuah skripnya satu, dipanggil berulang-ulang, hasilnya bisa beda-beda. Kemudian perbedaan prosedur dan function adalah kalau function itu bisa mengembalikan nilai. Bayangkan dulu ya, jangan langsung dipahami. Nanti ada contoh. Semoga dengan contoh itu nanti kalian lebih paham. Kalau saya membuat sebuah function, maka saya bisa menghasilkan nilai balik. Ya, saya bisa menghasilkan nilai balik. Sedangkan kalau saya membuat prosedur, saya tidak bisa menghasilkan nilai balik. Itu perbedaannya. Tetapi kegunaannya sama. Ya. Kegunaannya sama, hanya yang satu bisa mengembalikan nilai. Misalkan saya memanggil Adi gitu ya. Hei Adi, gitu kan. Kalau Adi itu prosedur, dia menjawab dari tempatnya. Hai Pak Aris gitu. Sedangkan kalau Adi itu sebuah function, maka Adi itu bisa datang ke saya, mendekat ke saya, kemudian baru dia menjawab. Artinya kalau function itu bisa kembali ke pemanggilnya. Kalau prosedur tidak bisa. Ya ditanya ya langsung jawab saat itu kalau prosedur. Kalau function ditanya dia bisa balik kembali ke yang nanya, balik membawa sesuatu. Seperti itu ya. Lah, prosedur itu di dalam sisab itu dinamai void. Sedangkan function di dalam sisab itu tetap namanya function. Ya, prosedur itu void, function itu function. Lah, tata cara memanggil atau membuat mendefinisikan void itu seperti yang ada di modul ini tata caranya. Kalau function juga seperti ini. Nah, saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan. Misalkan saya ingin membuat sebuah membuat sebuah void. Ingat, void tidak boleh berada di dalam void pembuatannya. Berarti kalau saya ingin membuat sebuah void untuk menghasilkan kotak, maka pembuatan void itu harus berada di luar void main. Karena konsepnya void tidak boleh berada di dalam void. Function tidak boleh berada di dalam void. Function tidak boleh berada di dalam function. Atau void itu juga tidak boleh berada di dalam function. Artinya mereka tidak boleh tumpuk-tumpukan. Kalau saya ingin membuat sebuah void baru, maka void itu harus saya buat di luar void yang sudah ada. Lihat, ini sudah ada void satu. Ya, dari mana sampai mana? Dari sini, ini sampai yang paling bawah. Ya, tutupnya ada di paling bawah. Kemarin ada di sini. Nah, ini. Berarti kalau saya ingin membuat void baru itu harus di luar. Di luar itu berarti di mana? Ya, di sini bisa buat void. Void baru di sini. Bisa. Atau di atasnya tadi. Di sini buatnya. Demikian juga dengan function. Jadi harus berada di luar yang sudah ada. Kemudian catatan berikutnya, pada saat saya membuat void atau pada saat saya membuat function di dalam kelas program, ini kan ada kelas namanya program, baru satu kelas ini yang kita punya, maka awalan dari void dan awalan dari function itu harus kata static. Ingat ya,
Ini alasan karena kita membuat void-nya berada di dalam kelas program. Nanti kalau kalian membuat void-nya tidak berada di kelas program, berada di kelas-kelas yang lain, induk yang lain, itu tidak harus ada kata statik, malah harus menjadi kata public. Ya. Jadi kenapa harus diawali dengan statik? Seperti di modul tadi kan ada statik, ya seperti ini. Kenapa? Karena saya ingin membuat void atau membuat functionnya itu berada di dalam kelas program. Ya, itu. Jadi dari titik ini semoga kalian sudah mulai ngerti void itu apa, function itu apa. Walaupun masih samar ya, mulai ada gambaran sedikit-sedikit. Pada saat saya pengen menciptakan void baru atau function baru, di mana saya harus mulai ngetiknya. Itu juga harus benar. Kemudian kalau saya pengen membuat void baru atau function baru di dalam kelas program, itu awalannya harus kata apa. Itu juga penting. Ya. Jadi saya bisa membuat sebuah void baru itu di atas void yang sebelumnya atau di bawah void yang sebelumnya. Tidak boleh di dalamnya. Function juga sama. Jadi di sini saya kasih garis miring function. Jadi function ya tidak boleh berada tumpuk-tumpukan, void juga tidak boleh berada tumpuk-tumpukan. Misalkan saya buat di atasnya, sini boleh. Awali dulu dengan perintah static void berarti. Kalau pengen menciptakan void. Setelah itu nama voidnya buat border, buka kurung, tutup kurung, tanda kurawal buka, tanda kurawal tutup. Jadi perintah awalnya adalah static. Ini wajib, kenapa? Karena berada di dalam kelas program. Kemudian dilanjutkan dengan jenisnya apa? Oh, void. Ya, berarti perintah void. Setelah itu namanya. Nama ini yang nanti akan bisa kita panggil-panggil. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung biasa, baru kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya kurung kurawal buka dan tutup inilah isi skripnya. Sini. Pak, kalau pengen membuat function bagaimana? Saya buat di sini juga ya. Berarti static. Bedanya karena dia harus mengembalikan nilai, maka harus punya tipe variabel. Apa yang akan dikembalikan, variabel apa yang akan dikembalikan tipenya. Misalkan saya ngomong integer. Oh, berarti ya yang akan dikembalikan nanti adalah sebuah angka. Kalau diganti string, ya berarti yang akan dikembalikan adalah sebuah kata-kata. Atau tipe yang lain, that dan sebagainya. Bolehan, boleh. Ya, jadi setelah kata static, itu kalau function, jadi yang atas ini ya, tapi biar ada keterangannya di sini. Yang atas void, yang ini function. Kalau function itu mengembalikan nilai, berarti harus ada tipenya. Setelah tipe, baru nama functionnya. Misalkan hitung kuadrat. Nah, hitung kuadrat, baru kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini isi skripnya di sini. Bedanya lagi antara function dengan void. Kalau function kan mengembalikan nilai, berarti harus ada kata return. Kalau void tidak. Return ini apa? Return sesuatu yang akan dikembalikan. Misalkan yang dikembalikan adalah variabel namanya HSL.
Tipenya apa Pak? HSL yang akan dikembalikan itu. Tipenya ya harus sama dengan ini. Berarti skripnya apa? Saya harus mendefinisikan sebuah HSL. Ya, variabel HSL-nya ini harus didefinisikan, misalkan nilai awalnya 0 gitu. Ya. Artinya kalau saya memanggil function namanya hitung kuadrat, maka hitung kuadrat itu akan menghasilkan angka 0. Kenapa menghasilkan angka 0? Karena yang dikembalikan adalah nilai HSL. Berapa nilai HSL-nya? 0. Gitu loh. Sedangkan yang ini tidak ada kembalian. Jadi dia langsung di script di situ, jawab di situ. Ya. Itu perbedaan cara membuat void dan cara membuat function. Kemudian isi scriptnya bagaimana? Kita lengkapi ya. Buat border kita kemarin sudah punya perintahnya di sini. Ya, berarti perintah ini saya copy paste atau saya cut aja, saya pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Ya. Isi scriptnya posisinya ini sudah apa namanya? Tidak harus tentang membuat bordernya loading, tidak ya. Ini bisa nanti kita kembangkan untuk apa namanya border yang lain. Lihat, buat sebuah void yang gunanya adalah membuat border. Yang saya inginkan nanti border ini dinamis. Jadi bisa nanti untuk membuat border dengan ukuran apapun, model apapun, seperti itu ya. Kemudian saya juga pengen nanti border itu punya warna-warni yang berbeda-beda. Lah, agar hasil akhirnya itu bisa beda-beda, ternyata void itu harus diisi sebuah nilai awal namanya. Nilai awal ini disebut dengan nilai referensi. Ya, contohnya, nah, nilai referensi itu nulisnya di dalam kurung sini. Misalkan saya ingin membuat void dari saya ingin membuat border dari paling kiri 10, paling kanan 62. Berarti saya harus punya apa? Patokan. Integer misalkan left, ya, integer lagi right. Bahasa Indonesia, kanan kiri. Nah, seperti ini, kanan kiri. Lah, nilai kiri ini nanti bisa dipakai untuk menggantikan angka 10. Nilai kanan itu bisa kita gunakan untuk menggantikan 62. Ya. Berarti nanti kalau saya kirimkan nilai kirinya 10, nilai kanannya 62, maka dia akan menciptakan garis dari 10 sampai 62. Kalau saya kirimkan nilainya 5, berakhirnya 20, berarti dia akan menciptakan garis dari 5 sampai 20. Kalau saya kirimkan angkanya 1 sampai 80, ya berarti dia akan menciptakan garis dari 1 sampai 80. Artinya nanti kotak atau garis horizontal tadi yang dihasilkan itu bisa beda-beda saat dipanggil dengan nilai referensi yang beda-beda. Contoh manggilnya bagaimana Pak? Kita panggil dari sini. Loading ini kan butuh kotak. Maka saya panggil apa? Void buat border. Manggilnya adalah langsung buat border. Lihat muncul ya. Saya ketikkan BU. Ini BU. Nah, muncul. Coba depanannya tidak dikasih statik. Ini dibuang statiknya. Ini dibuang. Void gitu aja. Coba dipanggil dari sini. Ya. Panggil. Tidak ada. Jadi alasan kenapa ada kata statik itu di sini agar bisa dipanggil. Karena memang
semua yang ada di dalam kelas program itu harus bersifat statik. Maka lihat, ini bisa kita panggil di sini. Buat border, buka kurung, Anda diminta untuk mengisikan nilai awal. Berapa nilai awal? Oh, 10. Kirinya. Kanannya berapa? 62. Oh, berarti nanti yang tercipta adalah border. Garis lurusnya paling kiri 10, paling kanan 62. Oke ya, saya matikan dulu ini ya. Saya matikan dulu. Ya, saya matikan dulu ini. Kemudian saya matikan dulu juga ini. Oke? Kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Akan muncul ini. Jadi dari perintah pembuatan border yang mengirimkan angka 10 sampai 62 hasilnya ini. Sekarang saya manggil lagi yang lain di sini. Perintahnya tetap ini ya, perintahnya tetap ini. Saya manggil tapi nilainya beda. Buat border dari mana? Dari posisi 15 sampai 30. Lihat. Buat bordernya nilainya beda. Coba garis yang dihasilkan bagaimana? Posisinya 15,30. Di sini, oh ini juga harus disesuaikan ya. Ini berarti numpuki kan posisinya. Nah, kita juga harus punya nilai in atas, in bawah. Ini untuk menggantikan angka 11 dan angka 13 ya. Berarti di sini atas, di sini bawah. Biar apa? Biar nanti bisa posisinya kita bedakan. Berarti pemanggilannya juga harus ditambahi. Ini 11, ini 13. Yang ini atasnya adalah, misalkan saya ngomong, atasnya adalah 17, bawahnya adalah 22. Maka dia akan bisa menghasilkan garis yang berbeda. Lihat, hasilnya beda. Tapi perintahnya sama ini. Buat border. Kita panggil dengan nilai-nilai yang berbeda, hasil bordernya juga beda. Bahkan kita bisa warnai dengan warna yang berbeda juga. Bagaimana caranya, Pak? Ya, itu masalah referensi. Ada referensi kiri, referensi kanan, referensi atas, referensi bawah. Misalkan gitu ya. Ya, kita tambahi lagi referensi tentang warna. Warna berarti konsol ya, konsol color berarti ya. Ini nama variabelnya konsol color. Nah, ini warna, namanya WRN. Untuk gantikan mana? Ini. Jadi nanti kalau ada nilai warna yang kita kirimkan, nilai warna itu akan digunakan untuk men-setting ini for color. Contoh, misalkan di sini saya setting warna. Apa warna apa? Misalkan di sini yellow. Di sini warnanya adalah red. Ya. Ini membuat kotak warna kuning. Ini membuat kotak yang lain warna merah. Maka dia akan bisa menghasilkan kotak yang berbeda-beda. Kalau kalian pengen membuat kotak lagi yang lain, ya panggil lagi. Buat order dengan posisi seperti apa? 1, paling kanan berapa? Misalkan paling kanan 5. Kemudian atasnya berapa? 1, bawahnya berapa? 22. Misalkan warnanya apa? Konsol color apa? Misalkan green. Tuh. Maka akan terjadi garis ini sampai sini.
Ada hijau dari sini sampai sini, ada kuning dari sini sampai sini, ada merah sini sampai sini. Nah, jadi satu perintah ini dia bisa menghasilkan banyak hal, banyak kotak dengan ukuran yang berbeda-beda asal nilai referensinya juga berbeda-beda. Nah, sekarang untuk melengkapi bentuk kotaknya bagaimana? Untuk melengkapi bentuk kotaknya berarti saya harus bisa memposisikan nilai-nilai yang ada di sini. Ya kan? Tutupnya. Kalau ini kita pakai membuat garis horizontal, sekarang kita buat ini. Nah, tadi kan kotaknya ada yang tipis, ada yang maksudnya tipis itu vertikalnya tidak tinggi, ada yang vertikalnya tinggi. Berarti posisi ini, posisi garis vertikal ini tidak hanya di satu titik, tapi bisa seperti garis horizontal tadi, memanjang kanan kiri. Kalau ini memanjang atas bawah. Berarti nilai ini pun tidak boleh diam. Ini harus ada perulangan. Ya, perulangnya dari mana? Dari atas ke bawah. Ya kan? Dari atas sampai J-nya bawah. Dengan J yang bergerak juga satu. Nah, tinggal set kursor posisinya bagaimana? Set kursor posisinya berarti yang ini kiri, yang ini J. Ya kan? Kemudian yang ini kanan, yang ini juga J. Oke. Ini menjadikan apa? Garis vertikalnya nanti dinamis juga. Jadi tidak hanya mencetak sekali, tapi tergantung dari angka atas dan angka bawahnya. Kalau angka atas dan angka bawahnya itu berbedanya jauh, berarti garis tegak ini akan dibuat berkali-kali. Coba ini saya matikan dulu. Ada yang kurang pas atau tidak? Lihat, kan seperti ini. Oh, ternyata kelebihan, posisinya kelebihan. Vertikalnya ya, perhatikan vertikalnya. Harusnya itu mulai dari dalam sini berhenti di sini, dalam sini berhenti di sini. Ini juga seperti itu. Yang ini harusnya mulai dari sini berhentinya di sini. Artinya posisi permulaan atas itu terlalu ke atas. Posisi akhiran bawah itu juga terlalu ke bawah. Biar pas bagaimana? Biar pas itu berarti ini di plus 1, yang ini tidak pakai sama dengan. Boleh. Jadi nanti dia mulainya misalkan atasnya itu adalah 11, berarti garis ini akan dimulai dari 11 plus 1. Berarti dia akan mulai dari posisi 12. Kemudian berhentinya di mana? Berhentinya lebih kecil dari bawah. Lebih kecil dari bawah itu berarti sebelum titik bawah. Karena kalau ada sama dengan ternyata dia kelebihan garisnya. Tadi kan? Maka ini dibuang. Ya, atau tetap menggunakan sama dengan. Kalau tetap menggunakan sama dengan berarti bawahnya minus 1. Ini. Agar apa? Agar dia tidak terlalu ke bawah. Nah, ini masalah logika ya. Anda mau menggunakan perintah bawah minus 1 tetapi tetap menggunakan sama dengan, atau ininya dibuang. Tapi di sini juga tidak menggunakan minus 1. Nah, itu hasilnya sama saja. Kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Lihat. Seperti ini. Ya. Nah, setelah seperti ini ternyata yang horizontal, garis yang lurus ini juga kelebihan. Harusnya mulainya adalah di dalam sini, selesainya sebelum sini. Mulainya di dalam sini, selesainya sebelum sini. Kenapa? Nanti kan ada penutup ya. Ada
posisi ujung-ujung dari kotak ini. Oh, berarti ini garis horizontalnya juga kelebihan, Terus bagaimana? Nah, berarti ini juga harus disesuaikan. Bagaimana menyesuaikannya? Menyesuaikannya ini harus mulai ya kiri plus 1. Dan nanti setelah skrip ini jadi dan Anda Anda belajar niru ini sambil dipahami ya. Kenapa? Kiri plus 1 agar misalkan ditulis kirinya 10, ini 10, dia mencetaknya itu tidak dari posisi persis 10, tetapi 10 plus 1. Jadi mulai mencetaknya itu dari posisi 11, jadi tidak terlalu kepanjangan ke kiri. Kemudian berhentinya bagaimana? Sebelum kanan. Logikanya seperti ini. Jadi hasil akhirnya akan muncul kayak gini. Nah, ini baru tepat. Kok tepat, Pak? Karena di setiap sudutnya ini nanti ada tutup yang akan melengkapi bentuk kotaknya. Ya, jadi skrip yang tadi kita buat hasilnya seperti ini. Jadi pada saat kita membuat skrip itu ada model penghalusan. Jadi apa yang kita kerjakan belum tentu langsung benar, tetapi setelah tahu hasil awalnya seperti apa, bisa kita modifikasi, kita sempurnakan. Ya. Nah, lihat perintah pembuatan bordernya itu skripnya hanya ini, tapi hasilnya bisa beda-beda. Tergantung apa? Nilai referensi yang disisipkan atau disertakan saat perintah pembuatan border itu dipanggil. Oke, nah sekarang kita isi tutup-tutupnya, tutup sudut-sudutnya, biar hasilnya bisa bagus, fix ya. Berarti ini dinyalakan. Sekarang posisi yang sini, posisi yang sini itu berarti gimana? Posisinya di mana? Nah ini berarti yang paling ujung kiri atas. Berarti ini lokasinya ada di kiri dan di atas. Nah, sesuai dengan titik kiri dan titik atas akan dicetak ini. Kemudian yang berikutnya ini ada di kiri dan bawah. Yang ini ada di kanan atas. Jadi kiri bawah. Oh, maaf, kanan bawah. Nah, salah ini. Coba kita jalankan. Lihat kotaknya sempurna. Ya. Kalau sudah bisa membuat perintah ini, tinggal coba. Sekarang kita membuat tampilan seperti soal. Ya, kita lihat soalnya. Ini kan ada kotak seperti ini ya. Terus ada kotak seperti ini ya. Nah, kita bisa ngarang sekarang tampilannya. Jadi di sini posisi ini bisa matikan dulu ya. Berarti kita membuat kotak yang atas dulu. Kotak yang atas berarti ini 1 seperti soal ya. Ini atau 0, ini posisinya 0. Di sini titik 0,0, di sini 0, 1, 2, 3. Berarti ini yang paling bawah 3 ya. Digitnya ya. Ini yang paling atas asumsikan 0, bawahnya ini berarti 1, 2, 3. Paling kanannya misalkan kita buat saja 80 gitu ya, 80. Berarti di sini adalah posisi 80. Kita coba dulu. Jadi kirinya kita buat 0, bawah kanannya kita buat 80. Atasnya kita buat 0, bawahnya kita buat 3, warnanya adalah merah. Hasilnya seperti apa? Kita matikan dulu yang ini. Lihat penghasilan kotak ini.
Kemudian kita buat, nah, berarti ini berapa? 79 mungkin ya, bukan 80. Kalau 80 selebar ini ternyata. Kalau soal berarti ini berhentinya di 79, bukan 80. Dan bawahnya ini 0, 1, 2, 3, berarti posisi ini 4. 4, 5, 6, 7, 8, oh maaf, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti paling bawah ini 20. Di sini 4, di sini 20. Ke kanannya bagaimana? Ke kanannya Anda lihat di sini, ini 0, ini 1. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kira-kira di sini 13. Berarti ini mulai dari 1 di sini sampai 13. Oke, kita uji cobakan. Kita buat border yang kedua, border warna hijau. Ya, di sini green. Green. Ya, paling kirinya 1, paling kanannya 13. Paling atasnya 4, paling bawahnya 20. Coba kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, kayak gini kan? Cocokkan dengan soal. Samakan posisinya. Sama ya posisinya. Atau ini kelebihan. Kurang malahan, kurang 1 digit. Berarti 14 mungkin ya. 14. Berarti di sini jangan 13, 14. Ini cocokkan dengan ini. Cocokkan posisinya. Pas ya garisnya. Untuk tulisannya nanti gampang. Berikutnya yang biru. Biru berarti ini 15 kan, posisi di sini 15. Ini pasti 20. Paling kanan berarti ini tadi kalau kita buat ini 80, berarti yang biru ini 79. Misalkan gitu. Nah, sekarang kita buat yang warna biru. Berarti paling kiri berapa? 15. Paling kanannya berapa? 79. Ikut ini, ikut atasnya tadi ya. Paling atasnya berapa? 4. Paling bawahnya berapa? 20. Warnanya apa? Blue. Maka akan tercipta kotak ini. Samakan dengan punya kita, karena akhirannya 80, ya sedikit manjang ke kanan, tidak masalah ya. Tapi posisi yang sebelah sini persis ya, sama ya. Kemudian yang paling bawah ini berarti mulai dari paling kiri lagi 0 lagi ya. 0, tapi paling bawahnya sudah di mana? Ini posisi 20, berarti ini 21. 21, 22, 23. Kalau yang kirinya 0, kanannya 80 berarti sama. Atasnya 21, bawahnya 23. Ngitungnya lanjutannya, intinya kalian ngitungnya satu-satu lanjutannya. Nah, ini di copy atau ngopinya di 0, 80 sama panjangnya kanan kiri, atasnya yang beda 21, berhentinya di 23, sama-sama warna merah. Kan dihasilkan kotak seperti ini. Nah, dari contoh ini saya harap sudah mulai terbuka ya. Bagaimana bantuan dari Void itu untuk menciptakan objek-objek yang berbeda. Dengan catatan Anda harus mengirimkan referensi ya, nilai referensi yang juga berbeda-beda. Tapi yang dipanggil sebuah perintah yang sama. Buat border, nilainya beda, hasilnya beda. Ini
Buat border, ini yang warna hijau. Buat border, ini yang warna biru. Buat border, ini yang warna merah bawah. Gila ya, paham ya? Oke. Sekarang saya akan bersihkan. Jadi yang tidak berkepentingan saya turunkan dulu. Saya hapus dulu saja biar nanti kalian punya tampilan yang jelas. Lihat di skrip saya atas ini ada sebuah void, ya, ada sebuah void untuk membuat border. Kemudian void membuat border ini saya panggil di dalam void main. Ya, skrip ini saya panggil di sini. Kenapa saya panggil di situ? Karena void main itu adalah void utama. Main itu adalah utama. Jadi perintah yang berada di dalam main itu adalah perintah yang akan pertama kali dijalankan. Jadi semua yang ada di sini itu adalah perintah-perintah yang akan dijalankan pertama kali. Ini ada console.readline ya untuk menahan. Hasilnya mana? Hasilnya adalah tampilan ini, kotak-kotak ini. Di hasil manggil ini kotak-kotak. Nah, itulah void. Jadi saat dipanggil, apa yang berada di dalam void itulah yang dihasilkan. Berarti dia tidak memberikan sebuah nilai balik. Jadi cetakannya ya itu langsung berada di dalam void itu sendiri, tidak keluar. Nah, perintahnya kan berada di dalam sini semua. Console.write, console.write, console.write itu kan berada di dalam sini. Sedangkan kalau function nanti dia ngitung, setelah ngitung dikeluarkan hasilnya. Jadi tidak boleh buat function terus di dalamnya sini ada perintah console.write, itu tidak boleh. Karena function itu hanya fungsinya melakukan perhitungan contohnya. Ya, melakukan sesuatu yang hasilnya tidak disimpan sendiri tapi harus dikeluarkan. Nah, contohnya misalkan saya pengen menghitung kuadrat ini, cara manggilnya gimana? Ya, di sini ya dipanggil sama seperti void ya. Panggil void apa? Maaf, panggil function hitung kuadrat. Lihat, yang dihasilkan integer, maka pada saat dipanggil saya harus menyiapkan juga wadahnya yang sama. Ya. N kuadrat misalkan namanya ya. Itu adalah hitung kuadrat. Nah, yang akan dihitung angka berapa? Yang akan dikuadratkan angka berapa? Maka bisa saya kirimkan juga lewat variabel ini, variabel referensi N misalkan. Berarti nanti yang hasil ini itu adalah apa? Oh, jangan float ya, karena ini integer ya integer semua. In N. Berarti yang akan dihitung di sini apa? N kali N. Kuadrat kan gitu ya, N kali N. Ya, atau kalau mau menggunakan rumus lain seperti ini. Di tanda ini ada di angka 6. Kalau di keyboard ada di angka 6. Ini sama seperti kuadrat, sama seperti kali. Ya, N kali N bisa, atau Anda tulis seperti ini. N tambang ini, ya saya menyebutnya caping gitu ya, caping 2. Caping 2. Nah, itu sama dengan kita menuliskan hasil sama dengan N
kali N. Sama dengan ini. Setelah berhasil dihitung, maka dikembalikan. Dikembalikan itu ditangkap ini. Nah, tinggal kita isikan berapa. Hitung kuadrat 2, berarti angka 2 akan masuk ke sini. Kemudian dioperasikan. Hasilnya dikembalikan lagi jadi ini. Jadi tampilan di layarnya ya, untuk bisa melihat hasilnya di layar itu tidak dituliskan di dalam fungsinya, tidak. Beda dengan void ya. Void kan langsung dikerjakan di sini tampilannya. Kalau function enggak, dia yang ngitung saja, fungsinya ngitung saja misalkan. Hasilnya dikembalikan, kemudian untuk memunculkan di layar, ya skripnya setelah dipanggil. Ini dipanggil, hasilnya masuk ke sini, baru itu dimunculkan di layar. Set cursor position misalkan di mana? Di kotak warna biru, misalkan di kotak warna biru ini muncul di situ. Misalkan di posisi 5,16 itu. Kemudian console.write. Nah, console.write hasil kuadrat angka berapa di situ, misalkan angka 2 itu adalah N kuadrat. Nah, ini jalankan proses function, kemudian hasilnya ditampilkannya di sini. Tidak boleh di dalam sini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, kita coba jalankan. Oh, maka hasilnya ini. Loh, hasilnya 0. Hasilnya berapa? N kuadrat. Coba N kali N. Nggak mau. N kali N. Hasilnya berapa? Oh ya. Perintah caping nggak mau ya di sini. Hasil kuadrat angka 2, berarti ngitung di sini. Kemudian nilainya dikembalikan. Dikembalikan, keluar lagi, ditangkap oleh ini. Baru dimunculkan di layar di sini. Berarti saya bisa menghitung nilai yang lain-lain, Pak, bisa. Misalkan kamu buat lagi perintah in N kuadrat 1. Berarti hitung kuadrat angka yang lain 5 misalkan. Posisi penampilannya bedakan. Nah, ini di posisi misalkan 17. Kanannya berapa? Left-nya berapa ya? Left-nya kebalik berarti ya ini ya. Ini harusnya 16, ini 5. Yang ini 6, 16. Nah, hasilnya ini. Ya. Nah, dari contoh sederhana ini coba kalian nanti tiru, kemudian sambil dipahami ya, dipahami. Void itu seperti apa, function itu seperti apa. Nanti contoh void yang paling jelas itu adalah membuat border yang bermacam-macam ini. Terus nanti contoh function di dalam soal itu yang mana, Pak? Contoh function di dalam soal itu ada di soal nomor 5. Oh, soal bukan nomor 5 berarti. Soal keluar soal nomor 4 yang B. Nah, ini nanti pemanfaatan function untuk membuat login.
Misalkan saya ngetikkan ini function. Saya mengetikkan username-nya adalah Aris strip 1. Ini function. Kenapa? Pada saat saya enter, dia nanti mengembalikan kata-kata Aris strip 1. Passwordnya seperti ini. Pada saat saya isi ini enter, dia juga akan mengembalikan nilai. Jadi fungsinya ada di sini, kembaliannya ada di sini. Ya, kembaliannya ada di sini. Dan ini adalah contoh text box. Maksudnya gimana? Ini tidak bisa nembus. Kalau di backspace, hapus. Ini tidak sekedar read line ya. Kalau read line, Anda coba read line. Ini pasti nembus. Nggak bisa nembus. Ada function di situ. Nah, kalau sudah ngisi di sini, ini juga nggak bisa nembus. Bisa dihapus. Jadi pemanfaatan function salah satunya adalah untuk membuat login. Tapi untuk bisa membuat ini, nanti saya harus menambahkan materinya dulu. Sekarang kita sudah sampai materi tentang prosedur dan function. Prosedur dan function seperti yang ada di sini. Nanti setelah prosedur dan function, Anda bisa terima, Anda coba satu-satu. Saya akan balik lagi ke perulangan. Perulangan yang tidak terbatas. Baru lanjut lagi ke array. Nah, kalau modal perulangan tidak terbatas, prosedur dan function, kemudian array itu sudah saya sampaikan ke kalian, Anda coba. Tiga-tiganya itu adalah modal untuk membuat ini. Jadi membuat tampilan login itu tidak sesederhana seperti cetak, ketik, enter, enggak gitu. Tapi ada beberapa teori yang menyertai proses ini. Perulangan tidak terbatas, prosedur dan function, plus array. Jadi tiga teori itu harus dirangkum untuk menciptakan tampilan ini nantinya. Dan saya harap setelah nantinya bisa Anda nyoba tampilan seperti ini, jangan meremehkan lagi tampilan login apapun yang Anda temui saat membuka sebuah aplikasi. Entah itu saat buka Facebook, Anda buka apa, itu kan pasti butuh login. Ya kan? Nah, login yang dibuat di sana itu tidak sederhana ternyata. Buktinya apa? Kalian membuat login ini hanya mati-matian nih nanti. Karena ada tiga teori yang harus dirangkum jadi satu untuk membuat tampilan seperti ini. Ya. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan sekarang.